Berikutnya, Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang nenek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kamis siang berlangsung ricuh. Dua sejoli mahasiswa tersangka pembunuhan berinisial VI 19 tahun dan AS 19 tahun yang dihadirkan di TKP rumah korban terima 66 tahun di Jalan Todo Puli 18, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dikejar sejumlah warga yang tak bisa menahan emosi. Polisi menyebut dalam rekonstruksi ini diperagakan sebanyak 14 adegan, mulai dari tersangka bertemu korban di rumahnya hingga menghilangkan nyawa korban. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengagalkan peredaran narkoba jaringan internasional Malaysia Indonesia yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini polisi meringkus seorang kurir narkotika berinisial MA di Jalan Gatot Subroto, Simpang Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Sebelum menangkap MA, polisi telah lebih dulu menangkap dua tersangka lainnya yang masuk dalam sindikat tersangka MA. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti sabu seberat 11 kg. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati. Dua pria diduga komplotan pencuri perhiasan emas di sebuah toko emas di pasar tradisional Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, diamuk warga. Dalam aksinya, para pelaku yang berjumlah 4 orang punya peran masing-masing. Satu orang berdiri di depan etalase untuk mengalihkan perhatian pedagang, satu orang lainnya berperan mengamati situasi, sementara dua orang lainnya berhasil ditangkap yang berperan menjebol etalase dengan cara menyayat perekat silikon pada kaca etalase. Setelah berhasil membuat celah, kedua tersangka menyelipkan kawat dan obeng untuk mengait emas dan perhiasan lainnya. Selain menyita barang bukti peralatan mencuri, polisi juga menyita perhiasan emas yang dicuri seberat 10 gram. Polisi kini tengah memburu dua pelaku lainnya yang salah satunya seorang perempuan. Dua tersangka pelaku pembunuhan terhadap Dwi Kristiani, seorang tukang pijat Beckham di desa Banteng Mati Sabtu lalu, akhirnya ditangkap. Mereka ditangkap di wilayah hutan Geneng Sari, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi bersama warga sudah menyisir wilayah hutan Geneng Sari sejak hari Minggu, namun baru membuahkan hasil pada hari kelima. Selama pencarian, polisi sudah mengerahkan anjing pelacak dan drone untuk mengamati situasi dari udara. Kamis siang, kedua terduga pelaku akhirnya keluar dari hutan untuk membeli makan di sebuah warung di pinggiran hutan. Di saat itulah polisi bersama warga kemudian menangkap keduanya. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor unit Resmob Satreskrim Polres Grobogan untuk diminta keterangan guna mendalami motif pembunuhan tersebut. Wahyu alias Kenyung tak dapat berkutik saat polisi menggerebeknya di sebuah rumah di kawasan Magetan, Jawa Timur. Pria berusia 33 tahun ini diduga menghipnotis seorang nenek di Sragen, Jawa Tengah dengan iming-iming agar bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Korban diminta mengumpulkan harta bendanya di tempat yang diminta pelaku agar terlihat layak mendapatkan bantuan sosial jika disurvei petugas. Korban kemudian disuruh pelaku ke warung, dan di saat korban kembali ke rumahnya, seluruh barang berharga miliknya raib bersama pelaku. Korban sempat pingsan dan dibantu para tetangganya hingga sadar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rumah mantan kepala desa Karanganom, Kecamatan Pasru, Jambe, Lumajang, Jawa Timur, dilempari bondet atau bom ikan oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi Kamis dini hari saat penghuni rumah terlelap tidur. Kerasnya ledakan membuat tembok dan atap rumah korban runtuh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang terekam CCTV milik pemerintah desa ini. Kasus ini kini dalam penyelidikan aparat Polres Lumajang.